rasanya itu aku rasain nano-nano yang ada pressure-nya juga, ada serunya. Ada sih yang aku rasain, aku ngerasa aku lebih menjadi orang yang lebih empati. Karena ternyata empati itu benar banyak gunanya. Tak kira itu cuma bercanda-bercanda doang. Jadi kenapa aku tuh pengen jadi project manager? Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Mungkin ini adalah episode pertama gitu dari Pengen Tahu Podcast. Sebenarnya sebelumnya tuh di live, sebenarnya live tuh udah berubah sih, karena yang dulu tuh di pandemi itu orang-orang tuh masih di rumah. Jadi kalau diajak live tuh pasti mereka udah dalam keadaan di rumah dan kondisi koneksi dan juga audionya bagus gitu. Nah, setelah udah nggak pandemi lagi gitu, udah new normal atau bahkan kembali ke normal yang lama, sekarang sih udah orang-orang udah bepergian gitu. Jadi kalau diajak live tuh emang harus waktu yang tepat, jadwal yang tepat gitu supaya orang-orangnya tuh bisa stay di rumah gitu. Jadi nyaman gitu ngelakuinnya. Nah, karena udah berbeda, makanya sekarang ngelakuinnya di dalam bentuk podcast gitu. Ya, podcast ini tuh dibikin atau yang kemarin juga pengen tahu tuh sebenarnya yang pertama keingin tahuan akan bagaimana sih orang menjalani perannya seperti itu, dan juga dua peluang dan kesempatan akan ngobrol gitu dan berjejaring dengan orang secara terus menerus. Karena kan kalau misalkan sekarang udah nggak sekolah lagi, udah nggak kuliah lagi tuh cukup susah gitu ketemu orang. Makanya ya udahlah bikin media sendiri untuk mempertemukan diri dengan orang-orang yang punya sesuatu gitu untuk dibagikan. Nah, dalam episode pertama kali ini, saya telah mengundang teman saya sendiri. Uh, dia teman kuliah gitu. Nah, dia baru-baru ini hijrah gitu dari tempat lama ke tempat barunya. Mungkin boleh perkenalkan dirinya. Halo semua, kenalin nama aku Pasha. Aku asalnya dari Padang, tapi sekarang udah hijrah ke Bandung. Sekarang aku jadi project manager di salah satu agensi yang ada di Bandung. Salam kenal semuanya. Oke, Pasha sekarang adalah project manager satu agensi kreatif lah, bisa dikatakan kayak gitu. Boleh diceritain gak udah berapa lama dan ngapain aja gitu sih project manager itu? Oke, aku itu jadi project manager itu kurang lebih 5-6 bulan. 3 bulannya aku jadi anak intern dulu, habis itu baru diangkat jadi full time sekitar baru 3 bulanan inilah kalau dihitung sampai bulan Maret ini ya. Oke, pekerjaan aku itu ngapain aja sih sehari-harinya? Yang pertama itu memaintain day-to-day operasional di agensi tersebut. Yang kedua, menjalin relasi yang baik dengan klien maupun dengan tim internal aku sendiri. Yang ketiga, bikin jadwal atau timeline sebuah project dari klien ataupun digital media yang diolah agensi aku sendiri. Terus juga bikin setup meeting sama klien, kayak bikin jadwal meeting sama klien, terus juga bikin jadwal meeting sama tim internal. Nah, tim internal itu tuh biasanya kita meeting untuk membahas konten-konten apa aja sih yang akan kita deliver ke klien. Yang keempat, aku mendeliver hasil yang dilakukan oleh tim internal. Yang kelima, mendelegasi tim internal untuk menjalankan sebuah project, baik itu tim strategi dan plan, yang kedua tim copywriting, ataupun dari segi tim visualnya, baik itu tim desain maupun tim short video ataupun tim YouTube.
Mungkin itu aja sih yang aku kerjain day to day-nya selama seharian. Ada deh yang terakhir, yang Apa tuh? aku ngelakuin dokumentasi di spreadsheet gitu. Jadi misalnya aku aku lagi ngerjain klien A, misalnya klien A itu kita anggap aja nama brand-nya ABCD. Iya, ABCD ya. Jadi misalnya brand ABCD ini tuh project-nya tuh di prosesnya tuh masih di tahap copywriting, jadi aku catat tuh di spreadsheet itu. Misalnya, eee, statusnya masih pembuatan copywriting, nanti task to do-nya delegate tim designer ataupun delegate tim Ah, shoot video untuk, membuat konten tersebut. Misalnya aku update jam 5 sore, emang biasanya sih tiap jam 5 sore aku selalu mendokumentasikan project-project dari pagi sampai jam 5 itu. Biasanya kalau misalnya project manager yang di creative agencies, project yang digarap berupa konten di sosial media, baik di Instagram, TikTok, YouTube, website, ataupun sosial media yang lainnya, seperti itu. berarti secara umum project manager tuh nggak hanya terbatas di dunia konten aja, cuman sekarang yang memang lagi berkembang karena era digitalisasi sekarang dan era konten sekarang tuh yang sedang hype atau sedang dijalani itu memang yang konten gitu. Tapi secara umum project manager tuh ada di semua lini industri kayak gitu. Ya, exactly, yang aku tahu ada di semua lini industri, cuman mungkin berbeda aja penamaannya. Mungkin di industri A mungkin namanya project officer, ataupun di sini tuh project A, project B gitu. Ya tergantung bagaimana perusahaan yang menamakan role-nya aja sih, sepengetahuan aku gitu. Secara umum apa sih definisi dari si project manager itu? Oke, mungkin kalau menurut aku ya secara umum, project manager itu adalah orang yang berada di posisi di tengah-tengah gitu. Jadi, seorang project manager itu harus bisa menyeimbangkan dirinya ketika dia berada di klien gitu, bagaimana dia membangun relasi yang baik dengan klien, jadi agar klien itu tidak chaos, terus bagaimana juga dia menjalin hubungan dengan tim internalnya agar, tim internal memandang kita itu, orang yang baik kayak gitu, orang yang bukan yang suka marah-marah nggak jelas gitu. Soalnya kalau kita jadi project manager, kita marah-marah nggak jelas, kalau misalnya kita mendelegasikan suatu tugas kepada tim, takutnya timnya itu tuh kayak nggak enak gitu sama kita atau gimana, seperti itu. Terus, yang ketiga terus selanjutnya bagaimana kita mempertanggungjawabkan, project yang kita jalani ini kepada atasan kita nantinya. Nanti misalnya atasan kita nanya, "Ini project klien A udah beres sampai mana? Project klien B udah beres sampai mana?" Kita harus tahu jawabannya itu, kalau enggak ya itu itu berarti kita belum bisa jadi bukan belum bisa ya, apa sih bahasanya? Kurang baik lah, pasti belum menjalankan dengan efektif gitu. Iya, kurang baik, kurang menjalani dengan efektif apabila ditanyain sama orang, "Ini sampai mana?" Gitu. Mungkin wajar aja manusia lupa gitu, tapi at least kita udah mendokumentasikannya di satu spreadsheet atau Trello, ya terserah gimana kalian mau pakai aja sih sebenarnya. Eh, Oke, berarti ini tuh mungkin ada 3 urusannya kali ya. Jadi kayak dari project manager ke eee, eksternal ataupun klien, project manager ke internal. Itu internal tuh ada beberapa tim, berarti timnya tuh ada apa aja sih? Kebetulan kalau di tempat kerja aku itu ada pembaginya ada 3 tim, ada tim strategi dan plan, yang kedua tim copywriter, yang ketiga tim, eee, graphic designer ataupun yang video editor. Produknya tuh memang dalam bentuk apa aja tuh? Iya, nanti tuh output-nya bisa berupa graphic design, ataupun video, ataupun bisa juga dalam bentuk, tulisan. Biasanya tulisan itu kita upload-nya ke dalam website. Nah, kalau misalnya graphic design ya biasa yang kayak kita lihat di feed-feed pada umumnya kayak desain feed, desain story, desain thumbnail, thumbnail YouTube, thumbnail Reels, seperti itu. Kalau misalnya video itu biasanya kita ada video yang bersifat short video. Nah, short videonya ini ada pula pembagiannya, ada dalam bentuk, dubbing ataupun seperti konten-konten review barang, konten vlog, tapi vlognya ini seperti vlog singkat gitu.
Kalau misalnya YouTube ya banyak ya seperti orang-orang pada umumnya kayak ya konten dubbing juga ada, konten vlog juga ada, terus coming soon ini mau mau bikin konten podcast kayak gitu. Berarti memang project manager ini tuh tadi kan, hubungannya dengan 3 gitu, klien, internal, sama atasan berarti berarti kayak gitu ya? Terus, dia itu memang sehari-harinya tuh mengelola dari mulai permintaan dari si klien, kemudian di-deliver ke tim internal, kemudian mungkin, koordinasi sama atasan, sampai kembali ke klien lagi kayak gitu. Apa aja itu, tools-toolsnya yang memang membantu dari pekerjaan project manager Oke, mungkin mau sedikit, membenarkan bukan mendeliver ke tim internal, tapi itu Oke, oke, ya, boleh, boleh. mendelegate ke tim internal gitu. Delegat, oke. Takut salah arti nanti. Oke, Oke, siap. biasanya tools yang aku pakai itu tergantung project apa nih yang aku pegang. Misalnya kalau digital media, kalau kalau misalnya project yang aku pegang itu digital media, biasanya my tools itu tuh Trello, spreadsheet, Google Drive. Kalau misalnya project yang aku pegang itu project klien, itu spreadsheet sama Google Drive. Udah, cuman segitu tools yang aku pakai sehari-hari. Jadi kira-kira gambaran umum mengenai project manager tuh kayak pekerjaannya seperti itu, toolsnya seperti itu, terus juga, sistematikanya seperti itu. Kenapa sih tiba-tiba Pasya tuh jadi project manager gitu? Apakah memang ada ketertarikan atau ada motivasi tertentu gitu? Atau ada inspirasi dari siapa gitu, dan kenapa sekarang tuh jadi project manager gitu? Apa alasannya gitu? Jadi kenapa aku tuh pengen jadi project manager, awalnya itu aku tuh lihat-lihat orang di YouTube gitu kayak yang ya biasa YouTube kayak maparin karir-karirnya kayak gitu. Jadi aku udah pernah lihat beberapa orang di interview dengan berbagai profesinya, tapi yang menarik buat aku itu waktu itu jadi project manager, product owner, UI UX designer, UX researcher. Nah, aku tertarik tuh sama karir-karir yang tadi. Terus Ya. ada kesempatan ternyata di LinkedIn buat jadi project manager intern dan aku langsung apply. Nah, kenapa sih aku tuh pengen jadi yang project manager ini? Karena project manager itu adalah sebuah profesi yang generalis sehingga kita tidak harus mendalami suatu bidang secara mendalam kayak gitu. Misalnya kayak Ya. gini, kayak tadi kan aku kan kerjanya kan di antara orang-orang kan. Jadi Mhm. aku bisa ngedapatin pelajaran juga dari gimana sih cara orang membuat strategi dan plan. Terus bisa juga dapat pelajaran dari copywriter, bagaimana sih Ya. copywriting yang baik itu. Nah, terus bisa juga dapat mempelajari, desain ataupun short video. Mungkin aku nggak bisa mendapatkan itu ilmu teknis itu secara mendalam ya, tapi at least aku tahu kulit-kulitnya aja gitu. Nah, itu yang memotivasi aku kenapa sih aku pengen jadi project manager gitu, karena profesinya ya segeneralis itu kayak gitu. Segimana ya, sebanyak itu stakeholder ataupun shareholder yang akan, kita jalin relasinya nanti gitu, dan itu seru sih menurut aku gitu. Emang Pasya orangnya memang udah ngerasa gitu dari lama general gitu, atau kayak gimana sehingga jadi cocok gitu, kayak wah seru nih dunianya gitu? Sebenarnya itu tuh karena alasan kepo sih kan. Ya. Karena kalau aku ngerasa kalau misalnya aku ngedalamin suatu bidang aja, ya memang bagus mendalami suatu bidang secara mendalam, tapi aku ngerasa, ya berarti ilmu yang kita dapetin cuman itu doang dong, kayak gitu. Kalau misalnya kita berada di role yang generalis, kita bisa dapat belajar A, B, C, D gitu ya, meskipun kulitnya aja gitu. Jadi, misalnya diajak ngomong sama orang strategi and plan, kita nyambung gitu. Diajak ngomong sama orang copywriter, kita nyambung. Diajak ngomong sama orang desain, kita nyambung. Ya meskipun skill kita nggak sehebat mereka gitu. Jadi mungkin itu pula lah kekurangan seorang yang pengen jadi orang generalis gitu. Tidak punya skill yang dalam seperti itu. Memang apa ya, maksudnya menyukai informasi yang banyak gitu, suka banyak tahu tentang banyak hal gitu kali ya?
itu tuh memang pasnya tuh sengaja, nyari gitu, dan sejak kapan gitu kayak lagi nonton-nonton tuh memang karena iseng nonton atau dari 2 3 tahun lalu tuh udah tahu bahwa, "Oh saya ke depannya bakal kerja nih," berarti mulai dari saat itu memang harus cari tahu gitu atau memang karena iseng terus kepikiran gitu? Apa kayak gimana? Oh itu awalnya dari kita kuliah. Boleh sebut Ah, nama dosen kan? ya ya ya, gimana gimana? Jadi waktu itu kuliah sama Pak Yusuf. Kamu masih ingat nggak Pak Yusuf pernah nayangin video orang-orang yang kerja di Gojek, Ya, ingat nggak? Nah, dari mhm. situ aku mulai tertarik gitu, aku mulai cari-cari kerja di perusahaan startup itu seperti apa, kerja di tech company itu seperti apa. Nah, mulai dari situ aku tuh punya niat, punya tekad gitu, kayaknya habis kuliah kerja deh. Awalnya aku tuh pengen lanjut S2 tapi tiba-tiba semenjak Pak Yusuf menayangkan video itu di hadapan aku langsung merubah mindset aku jadi habis kuliah kerja gitu. Nah mulai dari situ aku mulai cari tahu, mulai gali-gali nih, sebenarnya startup itu seperti apa, tech company itu Oh, seperti apa gitu. Jadi banyak tahu gitu profesi-profesi yang dikerjain orang di startup itu. Nah, dari situ sih awalnya yang nge-trigger aku. Terima kasih Pak Yusuf. berarti semenginspirasi itulah maksudnya dari memang tayangan dari tadi pekerjaan di tech company gitu si Gojek itu dan menginspirasi jujur kalau aku sih nggak banyak kepikiran ke sana sih karena wah udah ngerasa banyak pede aja gitu cuman ya setelah jalani waduh kayaknya memang kurang memikirkan gitu. Jadi kayak, oh udah santai-santai gitu. Memang sih ikut kayak program magang ini itu gitu. Cuman itu tuh nggak apa ya, memperdalam gitu keahlian mana yang memang aku bisa gitu. Makanya aku melakukan ya podcast ini gitu juga salah satunya adalah untuk apa ya, mencari ulang, mencari kembali gitu. Aku teh sebenarnya ada di industri yang seperti apa gitu. Berarti Eee, ada ada secuil ada secuil inspirasi gitu dari satu pertemuan mata kuliah itu yang dari, eee perkuliahan, terus juga lihat sesuatu hal yang keren, terus jadi kepo, terus jadi tahu dalam industrinya, terus banyak tuh ada UI UX, ada product manager, ada project manager, dan akhirnya sampai ke hari ini gitu. Dan ya tadi kan udah tuh kira-kira kenapanya dan memang ada hubungannya, ada kaitannya gitu. Apa ya, setelah menjalani gitu, apa sih rasanya gitu, seseru apakah, mungkin semenantang apakah gitu dari profesi atau dari peran sebagai project manager ini? Rasanya itu aku rasain nano-nano ya, ada pressure-nya juga, ada serunya. Mungkin aku mau jelasin dulu serunya. Boleh boleh Serunya boleh. itu alhamdulillah aku dapetin teman-teman yang segenerasi gitu sama aku gitu. Jadi maksud aku tuh banyak anak-anak milenial, banyak anak Gen Gen Z, Z? ya, ya Gen Z milenial, pokoknya seumuran segitulah teman-teman kerja aku. Jadi kalau mau ngomong ataupun bercanda masih nyambung kayak gitu. Terus teman-temannya juga baik, nice juga. Mmm, Terus apalagi kalau misalnya, project yang kita jalanin itu dapat pujian dari klien itu rasanya seneng banget, kayak ngerasa punya kepuasan tersendirilah, kayak pride di diri sendiri, "Wah, gue berhasil nih ngerjain project ini bareng temen-temen gua," kayak gitu. Terus, atasan aku juga baik, juga, friendly orangnya, juga mau apa, membantu aku waktu awal-awal kayak gitu. Jujur aku waktu magang di sana aku nggak ngerti apa-apa, tapi dibantu sama atasan aku yang baik banget, sampai aku diangkat jadi full time, sama atasan aku kayak gitu. Alhamdulillah aku udah banyak paham, hal-hal teknis kayak gitu. Terus, kalau misalnya kita ngomong di grup kerjaan gitu, bisa santai gitu, kita bisa bebas make emoticon apapun, bos aku pun nggak marah, kayak gitu, bebas gitu. Jadi, ya gitu deh pokoknya seru. Seru dalam hal kolega sih yang aku rasain.
kalau misalnya pressure-nya itu ketika, project yang kita jalanin itu tuh nggak disukain sama klien gitu, kayak klien tuh marah-marah sama kita gitu. Terkhususnya aku kan jadi project manager gitu, orang yang paling depan ya di depan klien gitu. Jadi klien itu, protesnya ke aku duluan gitu. Kadang ada klien yang ngomongnya agak nyakitin tapi ya di bawah sabar aja kayak gitu. Ini di luar ini sih, kalau aku ada prospek untuk kerja di sana. Oh, kamu mau kerja di sana? Kayak udahlah itu nanti bisa kita bicarakan setelah pertanyaannya beres dulu. Nah, tadi kan udah cerita tuh kira-kira, enak masih seseru apa dan semenantang apa gitu. Nah, kira-kira kalau ada orang lain gimana sih caranya jadi itu gitu? Jadi apa yang kamu pelajari dan kira-kira di mana sih belajar soal hal yang, seperti itu gitu ya untuk menjadi project manager tuh gitu? Sebenarnya kalau kita pengen jadi sesuatu, apapun itu profesinya, baik itu project manager ataupun yang lain, itu awalnya harus dari kita sendiri kayak gitu. Apakah kita pengen tahu, apakah kita kepo terhadap sesuatu itu gitu. Kalau misalnya kita udah pengen sesuatu, ya kita harus berusaha. Kayak misalnya kalau kalau yang aku rasain kalau pengen jadi project manager itu aku belajarnya itu banyaknya dari internet, dari YouTube, ataupun ikutan bootcamp sana sini gitu. Dulu waktu aku kuliah ya hampir kalau misalnya ada tuh iklan di Instagram aku kayak, "Ikuti program ini bla 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 bla, gratis," gitu. Pokoknya yang ada embel-embel startup-nya pasti aku ikutin gitu, asalkan itu gratis dulu Iya, kuliah. Terus aku pernah ikutan program A, program B, program C, semua program yang lewat di Instagram aku cobain. Terus, kalau apalagi ya, terus kalau misalnya pengen jadi, project manager, kita sebaiknya harus bisa berkomunikasi yang baik dengan stakeholder maupun shareholder gitu, dan mmm, kita harus bisa membedakan gaya komunikasi kita, gimana bergaya komunikasi sama klien, gimana gaya komunikasi sama tim internal, gimana gaya komunikasi sama atasan, gimana, kayak gitu. Jadi kita harus bisa berbeda-beda lah kayak gitu. Terus bagaimana cara, bernegosiasi sama klien gitu. Misalnya kliennya pengen A, terus, misalnya tim internalnya pengen B gitu. Nah, gimana sih kita tuh mencari jalan tengah gitu, agar A dan B itu bisa bersatu kayak gitu. Eee, terus menurut aku mungkin ini nggak ada di nggak ada di teknis ataupun ditulis secara tertulis sih caranya, eee, menurutku kalau pengen jadi project manager itu kita harus punya sense of humor, terus yang kedua kita wow. harus punya empati sih. Karena kalau misalnya kita jadi seorang project manager gitu, bayangin kita itu orangnya suka marah-marah, terus kita nge-delegate tim internal kita, misalnya misalnya kita panggil nama tim kita nih Budi. "Budi, tolong bikin feed 1 sampai 2 ya, aku tunggu sampai jam 5 sore." Kalau misalnya kita dari awalnya relasi kita nggak baik sama Budi, males dong Budi ngerjain delegasi tugas dari kita kayak gitu. Iya, Jadi kita punya sense of humor, harus bisa membuat orang itu tertawa gitu, at least tersenyum lah kayak gitu. Terus, ya kalau dari segi empati ya gitu, jadi project manager itu kan nggak melulu kita mendelegasi orang bla 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 bla, kita kan harus lihat dulu load orang itu seperti apa. Misalnya, si Budi ini dia sebagai copywriter kayak gitu. Kan kalau copywriter nggak mungkin dalam sehari itu jadi ya, gitu. Kan harus betul. berhari-hari gitu kalau bikin konten itu. Jadi kita mikirin juga load si Budi, kalau misalnya Budi lagi ngerjain project A, jangan ditambahin lagi dengan project B gitu, kan bisa si Budinya bisa burn out gitu. Nah dari situ kita belajar empati kayak gitu. Kayak terus yang terakhir kita harus bisa PDKT sih menurut aku. Jadi PDKT itu nggak melulu di dalam hubungan percintaan ya, tapi di dalam pekerjaan sih menurut aku ya. Kan aku anak baru ya di agensi itu, jadi awalnya aku tuh bingung gitu, gimana sih jadi seorang project manager yang nice itu gitu. Terus, aku cari tahu, oh gini bla 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 bla,
Terus atasan aku juga bilang kalau jadi project manager kita harus bisa nice ke semua orang ya, dan kita harus belajar nih bagaimana cara mendekati orang-orang kayak gitu, kayak begituan. Wah, ternyata memang ada hal di luar hal-hal yang teknis gitu ya. Mungkin yang teknis itu tadilah bisa cari di YouTube, cari di mungkin course-course entah itu yang berbayar ataupun yang gratisan bebas ya, yang penting ilmunya diambil gitu. Tapi ada juga yang di luar daripada itu gitu. Mungkin kayak cara berkomunikasi, cara PDKT dengan sesama, PDKT dengan klien mungkin, dan PDKT juga dengan atasan gitu. Yang bikin si project manager ini bisa berjalan lancar gitu ya. Iya, kita harus Eh, bikin gimana orang menyukai kita. bikin nyaman lah. Kalau ada keterusan gimana? Oh, aku nggak tahu jawab, aku kan cuma kerja doang. Oke, satu pertanyaan terakhir, apa sih, hal yang diambil gitu selama 5 sampai 6 bulan? Atau berapa, 7 bulan? 5 sampai 6 lah. 5 sampai 6 bulan ini menjadi project manager tuh apa sih yang dipelajarin gitu selama menjalani profesi atau peran ini? Yang aku pelajari itu seperti bagaimana menjadi seorang leader yang baik, terus bagaimana menjalin relasi secara profesional kepada klien, ataupun secara profesional juga kepada tim internal. Tapi kalau ke tim internal tuh gimana ya, kita kalau ke klien udah jelas profesional, kalau ke tim internal nih gimana ya cara ngomongnya, bagaimana cara mau menjalin hubungan yang nice gitu. Terus juga belajar negosiasi dan juga belajar untuk tahan banting sih menurut aku. Karena kita di garda terdepan ya, project manager itu. Itu A sih yang aku dapetin. ada perubahan nggak yang signifikan gitu, yang berangkatnya dari pekerjaan tapi ke kehidupan sosial, kok aku jadi lebih ini ya, kok aku jadi kurang ini ya gitu? Ada sih yang aku rasain, aku ngerasa aku lebih menjadi orang yang lebih empati karena sama orang perasaan gitu, kayak ya empati gitu, kayak orang lagi kesusahan tuh pengen nolong aja kayak gitu. Karena aku di Karena kerjaan aku tahu rasa susahnya gimana gitu ya, kalau nggak ditanggepin gitu mungkin. lah, iya. Oh, berarti, ini mungkin kalau yang, apa ya, dulu-dulu mungkin kayak di Aset suka ada joke-joke mana empatinya tuh jadi bener-bener kerasa gitu, empati-empati yang sering kita bercandain dulu. Iya benar yang kayak dibilang sama Zidane. Nah iya, ternyata empati itu benar, banyak gunanya. Tak kira itu cuma bercanda-bercanda doang. Kirain cuman kayak sekedar nyari perhatian gitu, mana empatinya terus, kabur atau kayak gimana. Udah sih, segitu aja ya, gimana ya, closing ya, itulah, kira-kira yang Pasya bagikan mengenai project, manajemen, project manager gitu. Kita sekarang jadi makin tahu gitu kira-kira kalau kita punya ketertarikan gitu atas profesi ini atau atas peran ini, kita harus seperti apa, harus kayak gimana, dan harus belajar apa aja sih gitu. Dan ketika mungkin, kita mau menjadi seperti itu, kita udah tahu gambaran umumnya, kita nggak ngeblank nih. Mungkin nanti, buat teman-teman yang mungkin masih mencari pekerjaan atau bahkan masih kuliah gitu, nggak blank lah kalau misalkan, udah deket-deket gitu ke dunia kerja gitu, project manager tuh apa sih gitu, harus ngapain aja, terus Trello tuh kayak gimana gitu. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut lagi gitu, karena ini cuman ya sebentar gitu, nanti mungkin bisa, oh ada satu hal yang lupa, nanti mungkin bisa kontak Pasya gitu, boleh nggak sih Pasya? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh kontak Pasya di mana tuh, di Instagram atau di LinkedIn, boleh di ini kan, disampaikan. Oke, boleh di LinkedIn aku Pasha Mutia Revlin, kalau Instagram aku Pasha Revlin.
Oke, nah aku tadi satu hal yang lupa harusnya tuh sebelum kita ke pertanyaan eee, yang banyak gitu sebenarnya nanti sih ke depannya mungkin harusnya ada hal nggak sih yang mau dipromoin? Kamu ada yang mau dipromoin nggak dari diri kamu deh? Maksudnya kayak follow dong atau aku ada lagi ngerjain project ini nih gitu atau ada nggak? Ada diri aku sendiri, aku jomblo guys, nggak bercanda. Kenapa ya? Apa ya aku bingung. Oh, enggak, Ayo. jadi kan kayak gini, misalnya aku sekarang bikin podcast ini, nah mungkin ketika ada orang lain yang, "Oh aku sekarang lagi bikin, project freelance juga, oh aku sekarang lagi bikin project musik," gitu. Jadi nanti sebelum ngobrol ke obrolan intinya di depan tuh udah dikasih lah gitu kayak, si orang ini tuh lagi ngerjain ini, kalau kamu pengen tahu soal ini juga bisa gitu. Oke, makasih ya Pas ya udah nguluin waktunya. Oke. Kita jadi makin tahu nih soal wawasan seputar project manager. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.